Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Rizky Iswandari dari Prodi PGSD kelas A semester 3 di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Endang Sri Budi Herawati, SEMPD. Yaitu saya akan mengenalkan kepada kawan-kawan yang melihat video ini beberapa teori perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik yang apabila semakin bertambahnya umur seseorang, maka semakin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Begitu pula saat individu berkembang menuju kedewasaannya akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Kemudian, Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi beberapa tahap sebagai berikut. Itu yang pertama, tahap sensori motor, usia bayi baru lahir sampai 2 tahun. Pada tahap ini, pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah. Kemampuan yang dimilikinya antara lain bisa melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya. Anak tersebut mulai sadar bahwa dirinya dengan mainan Barbie atau kucing peliharaannya itu berbeda. Juga anak tersebut bisa mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara, misalnya ketika anak bayi atau balita terbangun dari tidurnya dan tidak melihat sosok ibunya, ternyata di dapur itu terdengar olehnya suara ibunya yang berbicara, maka dengan nalurinya si balita tersebut pergi ke asal suara ibunya berada. Kemudian, bayi suka memperhatikan sesuatu lebih lama, lalu mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya, memperhatikan objek sebagai hal yang tetap, lalu ingin merubah tempatnya. Tahap yang kedua yaitu preoperasional usia 2-4 tahun. Ini anak sudah dapat bisa menggunakan bahasa atau bahkan mulai banyak berbicara. Kalau cara bicaranya itu masih belum sempurna, masih cadel, bahkan orang tuanya sendiri pun kadang suka bingung ya anaknya untuk ngomong apa, apalagi jika orang lain yang mendengarnya. Karakteristik tahap ini adalah A. Self-counternya sangat menonjol. B. Dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. C. Tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda. D. Mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria, termasuk kriteria yang benar. E. Dapat menyusun benda-benda secara berderet tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretan. 3. Tahap intuitif, umur 4-8 tahun, anak dapat membentuk kelas-kelas atau kategori objek tetapi kurang disadarinya. Kemudian anak mulai mengetahui hubungan secara logis terhadap hal-hal yang lebih kompleks. Anak dapat melakukan sesuatu terhadap sejumlah ide. Nah, biasanya di sini nih orang tua suka dibikin tantrum oleh anaknya yang tiba-tiba diam atau kita taunya lagi buat proyek besar seperti cat-cat tembok atau mengamburkan bedak mamanya. Kemudian anak mampu memperoleh perspektif secara benar, dia mengerti terhadap jumlah objek yang teratur dan cara pengelompokannya. 4. Tahap operasional konkret, umur 7-12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret.
Konkret berarti sesuatu yang nyata, misalnya dapat diraba atau dirasakan, juga dapat dilihat. Anak sudah tidak perlu coba-coba dan membuat kesalahan, karena anak sudah dapat berpikir dengan menggunakan modal kemungkinan dalam melakukan kegiatan tertentu. Ia dapat menggunakan hasil yang telah dicapai sebelumnya. Anak mampu menangani sistem klasifikasi, seperti jika di langit mendung anak tersebut sudah bisa berpikir kemungkinan akan terjadi hujan. Yang terakhir, tahap operasional formal umur 11-18 tahun. Anak sudah dapat bekerja secara efektif dan sistematis, menganalisis secara kombinasi. Dengan demikian, telah diberikan dua kemungkinan penyebabnya. Kemudian berpindah ke teori belajar von Bleser-Schmidt, teori belajar konstruktivis sosial yang dikembangkan oleh Ernest von Bleser-Schmidt, dikenal dengan nama radikal konstruktivisme atau konstruktivisme epistemologis. Teori belajar von Bleser-Schmidt menggeser fokus dari pendekatan transmisional, guru sebagai penyampai pengetahuan, ke pendekatan konstruktivis, siswa sebagai konstruktor pengetahuan mereka sendiri. Hal ini mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih terbuka, interaktif, dan responsif terhadap kebutuhan dan pengalaman unik setiap siswa. Von Bleser-Schmidt mengemukakan bahwa ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan, yaitu 1. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. 2. Kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. Dan 3. Kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang lainnya. Kemudian, teori belajar Brunner mengacu pada kerangka konseptual yang menekankan peran aktif individu dalam mengkonstruksi pengetahuan dan makna melalui pengalaman belajar. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungannya, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. 1. Tahap enaktif. Seseorang melakukan aktivitasnya dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. 2. Tahap ikonik. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Yang ketiga, tahap simbolik. Seorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Teori belajar Brunner memberikan landasan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih instruktif, mendorong eksplorasi aktif, dan memahami kebutuhan unik setiap siswa. Fokusnya pada konstruktif pengetahuan, interaksi sosial, dan pendekatan belajar yang aktif telah mempengaruhi banyak pendekatan pembelajaran kontemporer. Kemudian teori belajar David Ausubel, Advanced Organizers, yang juga dikembangkan oleh Ausubel, merupakan penerapan konsepsi tentang struktur kognitif di dalam merancang pembelajaran. Penggunaan Advanced Organizer sebagai kerangka isi akan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mempelajari informasi baru karena merupakan kerangka dalam bentuk abstraksi atau ringkasan konsep-konsep dasar dalam apa yang dipelajari dan hubungannya dengan materi yang telah ada dalam struktur kognitif siswa. Jika ditata dengan baik, Advanced Organizers akan memudahkan siswa mempelajari materi pelajaran yang baru serta hubungannya dengan materi yang telah dipelajarinya. Lalu, teori belajar John Dewey. Menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut tentang pikir intelektual maupun daya perasaan emosional, menuju ke arah tabiat manusia dan manusia biasa. John Dewey dalam Wina Wanjaya 2006 menjelaskan 6 langkah strategi pembelajaran berdasarkan masalah yang kemudian dinamakan metode pemecahan masalah, problem solving, yaitu merumuskan masalah, menganalisis masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, mengujian hipotesis, merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Lalu teori belajar Vygotsky. Teori belajar konstruktivistik merupakan teori belajar yang dipelopori oleh Lev Vygotsky. Teori belajar konstruktivistik atau yang sering disebut sebagai teori belajar sosial futur
merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development (ZPD) atau zona perkembangan proksimal dan mediasi, di mana anak dalam perkembangannya untuk membutuhkan orang lain, memahami sesuatu, dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Inti dari teori belajar konstruktivistik ini adalah penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Lingkungan sosial budaya akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu.